Eternals menjadi film terbaru MCU yang sekarang sudah tayang di bioskop. Namun sayangnya mendapatkan review yang beragam, hingga bahkan Rotten Tomatoes memberikan penilaian film ini dengan tomat busuk. Seperti apa film ini sebenarnya? So Variant. Film ini disutradarai oleh pemenang sutradara terbaik versi Oscar tahun ini, yaitu Chloe Zhao. Namun nama tersebut ternyata bukan jaminan kalau film ini akan mendapatkan review yang positif, karena nyatanya yang terjadi adalah sebaliknya. Sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu. Sampai menceratkan sekali lagi spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati sensasi cinema experience ketika kalian menonton film ini di bioskop. Makanya cepetan nonton sekarang, lalu balik lagi nanti ke sini ya. Sudah? Oke, terima kasih. Film ini dibintangi oleh Gemma Chan sebagai Cersei, Richard Madden sebagai Ikaris, Kumail Nanjiani sebagai Kingo, Liam Hughes sebagai Sprite, Brian Tyree Henry sebagai Phastos, Lauren Ridloff sebagai Makari, Barry Keoghan sebagai Druig, Don Lee sebagai Gilgamesh, Salma Hayek sebagai Ajak, Angelina Jolie sebagai Tina, Bill Skarsgård sebagai Crow, dan penampilan cameo Harry Styles sebagai Eros alias Star Fox. 5.000 tahun sebelum Masehi, sekelompok Eternals yang berasal dari planet mereka, Olympia, turun ke bumi untuk melindungi umat manusia dari Deviants. Mereka dikirim oleh Prime Celestial yang bernama Arishem the Judge. Berabad-abad lamanya, Eternals terus membela manusia di setiap peradaban dari Deviant, meskipun mereka dilarang untuk ikut campur konflik manusia agar mereka bisa berevolusi secara alami. Cersei dan Ikaris menjalin hubungan dekat hingga akhirnya mereka berdua menikah. Pada tahun 1521, pada saat terjadi invasi Spanyol ke ibu kota Aztec, Tenochtitlan, Eternals akhirnya berhasil membasmi Deviants hingga mereka pun musnah dari muka bumi. Pada saat itu, Tina menderita penyakit yang bernama Mad Weary, sebuah gangguan psikologis yang menyerang ingatan Eternals sebagai dampak dari hidup kekal mereka. Tina pun menyerang Eternals lainnya hingga dihentikan oleh Gilgamesh yang berjanji akan menjaga Tina ketika Prime Eternals Ajak memutuskan mengizinkan Eternals lainnya untuk berpencar menjalani hidup mereka masing-masing. Druig memutuskan ikut campur mengakhiri konflik Spanyol dengan kekuatan manipulasi pikirannya karena sudah merasa muak dengan aturan Celestial. Beberapa tahun setelah itu, Ikaris meninggalkan Cersei sementara Eternals lainnya menunggu mereka agar bisa dikembalikan ke Olympia. Kembali ke masa sekarang, pasca The Blip di London, Sprite tinggal bersama Cersei yang kini bekerja sebagai kurator museum dan terlibat hubungan romantis dengan Dan Whitman. Di satu malam seusai menghadiri sebuah acara, Cersei, Sprite, dan Whitman diserang oleh Deviant di jalanan di kota London. Ikaris selalu datang membantu mereka dan mengetahui bahwa Deviant tersebut ternyata bisa menyembuhkan diri. Berbeda dengan Deviant yang terakhir mereka hadapi dan mereka anggap telah musnah. Cersei memutuskan meninggalkan Dan Whitman, ikut bersama Sprite dan Ikaris menuju South Dakota untuk mencari Ajak yang ternyata telah tewas akibat serangan Deviants yang menyedot kekuatannya. Jasad Ajak lalu mengeluarkan bola emas yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Arishem, lalu memilih Cersei sebagai pemilik selanjutnya. Mereka bertiga pun memutuskan mencari dan mengumpulkan Eternals lainnya. Dimulai dari Kingo yang sekarang sedang mengerjakan proyek film Bollywood terbarunya. Berkat support dari asistennya Karun Patel, Kingo pun akhirnya bergabung. Mereka lalu menemui Gilgamesh dan Tina di Australia, di mana Mad Weary Tina kambuh lagi, membuat dia menggambarkan ingatan masa lalunya yang ternyata adalah gambar penampakan Arishem. Melihat gambar tersebut, Cersei akhirnya bisa menggunakan bola dari Ajak untuk berkomunikasi dengan Arishem. Cersei pun akhirnya mengetahui bahwa Olympia sebenarnya tidak ada. Arishem the Judge rupanya telah membuat Eternals di World Forge. Awalnya Deviant ini merupakan ciptaan pertama mereka untuk memusnahkan Apex Predator di bumi. Namun ternyata mereka malah berevolusi menjadi Predator itu sendiri. Jadi Eternals ini adalah versi penyempurnaan dari Deviants yang dikirim ke bumi untuk melindungi manusia, yang tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sedang ditugaskan untuk menjaga benih yang telah ditanamkan oleh Celestial dan akan melahirkan Celestial baru yang bernama Tiamut ketika populasi manusia di bumi telah mencapai batasnya. Peristiwa tersebut dikenal sebagai emergence yang mengakibatkan kiamat sekaligus kelahiran Celestial baru yang akan menciptakan galaksi baru. Setelah misi tersebut selesai, ingatan Eternals akan diambil dan dipelajari oleh Arishem untuk membuka jalan meneruskan misi berikutnya. Cersei tentu saja terkejut dengan kenyataan tersebut, lalu memberitahu Eternals lainnya. Mereka pun sadar bahwa Mad Weary yang dialami oleh Tina diakibatkan karena kegagalan penghapusan
penghapusan memori setelah siklus emergence sebelumnya. Mereka lalu menemui Druig di sebuah perkampungan di Amazon. Namun pada saat itu Druig malah ragu untuk membantu mereka. Di malam hari mereka pun bertemu dengan para Deviants yang datang menyerang mereka. Ikaris dan Sersi bertarung melawan salah satu di antara mereka, di mana Sersi ternyata bisa mengubah Deviant tersebut menjadi pohon. Kemunculan Deviant lagi-lagi membuat Matwiritina kumat, membuat Gilgamesh berusaha menenangkannya, namun malah membuatnya terbunuh oleh Crow yang menyerap kekuatannya hingga membuat Crow mengalami perubahan wujud menjadi jauh lebih baik. Eternals tersisa lalu mengkremasi jasad Gilgamesh. Druig sendiri mengakui kekuatannya tidak mampu mempengaruhi dan menunda kelahiran atau emergence Eternals. Mereka memutuskan menuju Chicago untuk mencari Phastos yang ternyata dirundung kekecewaan besar terhadap manusia setelah teknologinya dimanfaatkan dengan cara yang salah untuk membuat bom atom yang menghancurkan Hiroshima pada saat Perang Dunia Kedua. Harapan barunya bangkit setelah bertemu dengan Ben Stos dan putranya Jack Stos yang akhirnya memberikan dukungan kepada Phastos untuk bergabung dengan Eternals menghentikan emergence dan menyelamatkan bumi. Mereka lalu tiba di Irak untuk mengambil kembali domo pesawat mereka dari sebuah situs arkeologi dan mendapati Makari ternyata berada di pesawat tersebut. Phastos selalu menyarankan mereka untuk menyalurkan energi ke Druig dan membantu untuk membentuk Unimind sehingga bisa mengendalikan Celestial dan menghentikan emergence. Namun Ikaris malah mencegat mereka dan mengungkap pengkhianatannya. Ternyata 6 hari sebelumnya Ikaris telah bertemu dengan Ajak yang menceritakan semuanya bahwa The Blip telah membuat emergence justru semakin dekat, lebih cepat daripada yang seharusnya. Aksi heroik Avengers rupanya menginspirasi Ajak untuk melindungi bumi dan memutuskan membangkang terhadap Arishem untuk pertama kalinya. Ikaris yang masih loyal terhadap Arishem lalu membawa Ajak ke Alaska dan mengorbankan Ajak untuk dibunuh oleh Crow yang akhirnya menyerap kekuatannya. Jasad Ajak sendiri lalu dibawa kembali ke rumahnya sementara Ikaris menyesali kematian rekannya tersebut. Sersi pun mulai merasakan emergence terjadi lalu meminta Makari menemukan lokasi Tiamut yang ternyata berada di sebuah pulau vulkanik di Samudra Hindia. Sersi dan Druig pun menyadari pengkhianatan Ikaris yang memegang teguh loyalitasnya sebagai Eternals untuk menjaga siklus kehidupan Celestial. Sprite tiba-tiba berbalik memutuskan bergabung bersama Ikaris. Sementara Kingo juga ikut terpengaruh untuk tidak melawan Arishem dan memutuskan pergi meninggalkan teman-temannya. Tina lalu meyakinkan Sersi untuk melanjutkan misi Ajak. Phastos pun meminta bola emas Sersi agar dimodifikasi untuk bisa membuat mereka membentuk Unimind. Di pulau tempat kelahiran Tiamut, Sersi, Tina, Makari mengirim energi mereka kepada Druig agar bisa terhubung dengan Tiamut. Namun Ikaris tiba untuk menggagalkannya dan menghancurkan domo. Kini kemampuan transmutasi materi milik Sersi menjadi satu-satunya harapan menghentikan emergence. Sementara Makari, Tina, dan Phastos bertarung melawan Ikaris. Crow lalu tiba mengganggu perang saudara Eternals ini dan bahkan hampir membunuh Makari. Beruntung Phastos menghempas Crow ke dalam gua di mana Tina membuntutinya hingga Crow menggunakan kesadaran Gilgamesh untuk mempengaruhi Tina dan berusaha menyerap kekuatannya. Matwiritina ternyata mencegah hal tersebut terjadi dan membuatnya bisa mengecoh dan membunuh Crow. Sprite sendiri menggunakan kekuatan ilusinya untuk menipu dan membunuh Sersi sambil mengungkap kecemburuannya terhadap Sersi yang bisa menikmati hidupnya selayaknya manusia. Sementara Sprite hanya bisa terjebak ke dalam tubuh anak-anaknya. Druig akhirnya kembali bangkit dan menjatuhkan Sprite hingga membuat Sersi kini berusaha sendiri mencegah Tiamut lahir. Di sisi lain Phastos berhasil menahan Ikaris untuk sementara waktu, namun berhasil bebas dan pergi menghentikan Sersi. Rasa cintanya terhadap Sersi ternyata membuatnya tidak kuasa untuk menyakiti kekasih hatinya tersebut hingga Ikaris pun menyerah dan membiarkan Sersi menyatukan kekuatan seluruh Eternals ke dalam Unimind hingga membuatnya bisa mengubah tubuh Tiamut menjadi marmer. Ikaris pun akhirnya meminta maaf lalu terbang menuju matahari. Sisa energi dari Unimind dimanfaatkan oleh Sersi untuk mewujudkan keinginan Sprite agar bisa menjadi manusia dan tumbuh menjadi dewasa. 2 minggu kemudian di South Dakota, Tina, Makari, dan Druig berangkat ke luar angkasa untuk menemukan Eternals lainnya dengan menggunakan domo yang telah diperbaiki oleh Phastos. Di London, Sersi berpisah dengan Sprite yang memilih pindah dengan Kingo untuk bersekolah. Pada saat menikmati kencannya dengan Dan Whitman, Arishem the Judge muncul di langit bumi lalu menculik Sersi, Phastos, dan juga Kingo untuk mengevaluasi ingatan mereka sebagai persiapan penghakiman terakhir untuk manusia. Di mid credit scene, Dan Whitman kembali ke museum menemukan sebuah pedang kuno milik leluhurnya yang adalah Ebony Blade. Sebuah suara yang tidak dikenalnya tiba-tiba terdengar. Sementara di post credit scene, Eternals yang sedang berada di domo akhirnya mengetahui rekan mereka diculik oleh Arishem. Tiba-tiba Eros dan Pip the Troll muncul. Eros ini adalah saudaranya Thanos yang mengungkap bahwa sebenarnya dia tahu di mana Sersi, Phastos, dan Kingo dibawa oleh Arishem sambil mengeluarkan sebuah bola emas dari tangannya.
Mungkin banyak yang penasaran tentang nasib Ikaris di ending film ini. Dia terbang menuju matahari setelah menyesali perbuatannya dan pengkhianatannya terhadap Eternals. Sebenarnya ini merupakan sebuah kisah yang diangkat dari legenda Yunani mengenai Ikarus yang terbang mendekati matahari, kemudian sayapnya meleleh dan membuatnya terbunuh. Jika berdasarkan dengan legenda tersebut, maka Ikaris bisa dipastikan sudah mati. Meskipun Ikaris dalam film ini justru disamakan seperti Superman-nya di CEU. That's Superman with the cape and you're shooting laser beams out of your eye. I don't wear a cape. Namun pada dasarnya mereka berbeda. Superman memperoleh kekuatannya dari matahari hingga bisa menyerap energi matahari dan bisa bertahan meskipun berada di jantung bintang tersebut. Sementara Ikaris kekuatannya berasal dari energi kosmik, yang berarti tubuhnya tidak mampu menahan energi matahari yang justru akan membunuhnya. Sprite sendiri sebenarnya sudah menggoda Ikaris dengan menyebut legenda Ikarus dalam mitologi Yunani. Namun ternyata godaan tersebut malah berubah menjadi ramalan yang kejadian beneran. Ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa sebenarnya Sprite selama ini diam-diam justru mencintai Ikaris, dan itulah yang membuatnya berubah di akhir film untuk mengikutinya karena merasa cemburu terhadap Cersei yang bisa menikmati hidupnya sebagaimana layaknya manusia yang juga memiliki hasrat. Namun Sprite justru terperangkap dalam tubuh anak-anaknya. Nah, kembali ke pertanyaannya, apakah Ikaris akan benar-benar mati? Dalam komik, Eternal sebenarnya bisa memalsukan kematian mereka lalu dibangkitkan dengan The Great Machine. Nah, di pertengahan film, dalam penjelasan Arishem the Judge mengenai Eternals, Celestial mengungkap bahwa Eternals ini diciptakan di sebuah lokasi yang disebut sebagai World Forge, yang mana mungkin ini merupakan rujukan atau referensi untuk The Great Machine dalam buku komik. Itu berarti Ikaris mungkin saja masih tetap bisa diciptakan kembali. Namun perbedaannya, Ikaris yang baru tidak akan memiliki ingatan mengenai apa yang terjadi dalam film Eternals ini. Cerita ini sekaligus menjawab kemungkinan apakah Ajak dan Gilgamesh masih bisa kembali di film-film MCU yang akan datang. Apalagi menurut beberapa kabar yang beredar, Salma Hayek dan Richard Madden telah menandatangani kontrak kerjasama untuk beberapa film di MCU. Pertanyaan yang mungkin muncul berikutnya adalah kemana Arishem the Judge membawa Cersei, Phastos, dan Kingo yang meninggalkan Sprite di bumi untuk tumbuh besar sendiri. Nah, tujuan mereka kemungkinan adalah ke World Forge, tempat mereka diciptakan, di mana Arishem juga menyimpan semua memori Eternals setelah mereka menjalankan misi Emergence sebelumnya. Di sini Arishem sebenarnya sudah marah karena Eternals menentang Celestial dengan menggagalkan rencana Emergence Celestial. Makanya mereka dibawa kembali untuk menentukan apakah keputusan Eternals tersebut memang benar, lalu mempelajari ingatan mereka untuk menentukan apakah umat manusia yang ada di bumi akan dibiarkan tetap hidup atau akan dimusnahkan. Sebenarnya ending ini juga menyimpan sebuah referensi untuk komik di mana Celestial memang pernah beberapa kali datang ke bumi, yang mana kedatangannya tersebut dikenal dengan istilah host, dan salah satu dari host mereka adalah untuk menilai apakah bumi layak untuk dipertahankan atau tidak. Ini membawa kita ke adegan after credit di mana Eternals yang tersisa yang sekarang berada di Domo, yaitu Tina, Druig, dan Makari, akhirnya memilih terbang menjelajahi luar angkasa untuk menemukan Eternals lainnya sambil mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh Arishem the Judge kepada mereka semua. Hingga tiba-tiba datanglah Pip the Troll dan Star Fox yang kemudian menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah tahu kemana Eternals lainnya dibawa pergi oleh Arishem the Judge. Sebelum kita membahas mengenai Star Fox ini, mungkin ada juga satu pertanyaan lain yang masih menghantui pikiran para penonton. Kalau Cersei, Phastos, dan juga Kingo diculik oleh Arishem, kenapa Tina, Druig, dan Makari justru dibiarkan bebas? Hanya ada satu petunjuk yang tersisa yang bisa menjawab pertanyaan ini. Arishem menculik mereka dengan alasan untuk menilai apakah manusia layak untuk dipertahankan atau justru akan menghadapi Judgment Day mereka, dan akhirnya memilih untuk menggunakan ingatan Cersei, Phastos, dan juga Kingo untuk melakukan hal tersebut. Perlu diingat, ketiga Eternals ini memang terikat hubungan yang dekat dengan manusia. Mereka menghabiskan waktu berabad-abad lamanya hidup di antara manusia dan menyaksikan mereka berevolusi dan bahkan memiliki hubungan yang spesial. Cersei memiliki hubungan yang spesial dengan Dan Whitman yang notabene adalah manusia. Phastos pada akhirnya memiliki sebuah keluarga yang justru menjadi sorotan di beberapa negara dan bahkan membuat film ini dicekal di negara-negara tersebut. Sementara Kingo juga terikat hubungan dekat dengan Karun Patel, meskipun dalam hal ini hanya sebatas antara majikan dan asistennya. Sementara Tina diketahui hidup menyendiri di sebuah padang bersama dengan Gilgamesh, sama halnya dengan Druig yang menyendiri di hutan Amazon dengan memanipulasi pikiran manusia yang ada di sekitar perkampungan tersebut. Sementara Makari selama ini justru menghabiskan waktunya berada di Domo. Nah, hanya inilah petunjuk yang bisa kita dapatkan untuk menilai kenapa hanya
Cersei, Kingo, dan juga Phastos yang dibawa oleh Arishem the Judge. Dalam post credit scene akhirnya kita diperkenalkan dengan salah satu item terkenal dari dunia komik yang adalah Ebony Blade. Dalam tahap ini, Dan Whitman sebenarnya sudah mengetahui asal-usul dan origin dari para leluhurnya, yang mana sebenarnya dia berniat untuk menceritakan kepada Cersei. Namun Cersei sudah terlanjur diculik oleh Arishem the Judge. Inilah yang akhirnya membuat Dan Whitman memutuskan untuk menggunakan Ebony Blade sebagai bagian dari rencananya untuk menemukan dan menyelamatkan Cersei. Di sepanjang film ini sebenarnya sudah diungkap kalau Ebony Blade memiliki sejarah yang panjang di MCU. Karena sebelum penampakan dari Ebony Blade di post credit scene, Sprite sempat mengungkap kalau pedang yang digunakan oleh Tina adalah Ebony Blade, meskipun Tina membantahnya dengan menyebut Excalibur. Itu berarti Ebony Blade sudah dikenal berabad-abad lamanya oleh para Eternals. Dan itu juga berarti bahwa selama ini sebenarnya sudah ada Blade Knight yang lain sebelum akhirnya Dan Whitman akan mengambil mantel tersebut. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa Blade Knight yang terkenal yang diawali dari Sir Percy yang pertama kali memulai debutnya dalam komik Black Knight isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1955. Berturut-turut gelar tersebut akhirnya diwariskan kepada Nathan Garrett yang memulai debutnya dalam komik Tales to Astonish isu nomor 52 yang dirilis pada tahun 1963 dan akhirnya jatuh kepada Dan Whitman yang paling terkenal dan memulai debutnya dalam komik Avengers isu nomor 47. Ebony Blade sendiri merupakan sebuah pedang ajaib yang ditempa oleh Merlin dan Sir Percy yang terbuat dari bahan meteorit Starstone. Pedang ini bisa membelah objek apapun dan harus dilakukan untuk mencegah kematian para penggunanya dan bahkan bisa digunakan untuk menangkal pengaruh sihir apapun. Tentu saja ini sejalan dengan konsep lanjutan yang akan diterapkan oleh MCU yang sepertinya akan berbau-bau sihir. Sayangnya pedang ini juga membawa kutukan terhadap penggunanya yang perlahan-lahan membuat mereka memiliki nafsu untuk melakukan kekerasan dan pertumpahan darah secara terus-menerus hingga menimbulkan kematian. Beruntungnya pengaruh jahat dari Ebony Blade ini bisa ditangkal jika penggunanya memiliki hati yang murni, dan itulah yang kemungkinan akan diterapkan di MCU di mana Dan Whitman mungkin menjadi orang yang layak yang akan menggunakan Ebony Blade dan dia bisa mendapatkan kekuatannya sebagai Blade Knight. Lalu suara siapa yang terdengar menyapa Dan Whitman? Sudah dikonfirmasi oleh Chloe Zhao bahwa suara tersebut adalah suara Mahershala Ali yang tentu saja sudah kita tahu dia akan memerankan karakter Blade. Ini sekaligus menjadi sebuah petunjuk penting bahwa Black Knight kemungkinan akan meneruskan karirnya di MCU lewat film solo Blade yang kemungkinan sedang dalam tahap pengembangan. Di sini Blade meyakinkan apakah Dan Whitman sudah siap untuk menggunakan Ebony Blade. Sebenarnya belum ada petunjuk kenapa Blade tertarik dengan Dan Whitman dan Ebony Blade ini. Namun dalam komik ada petunjuk yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, di mana kemungkinan Blade di sini sedang merekrut beberapa superhuman yang akan diajak untuk bekerja sama untuk menghadapi beberapa ancaman supranatural. Nah, dalam komik Blade sendiri adalah anggota dari Midnight Suns yang merupakan sebuah tim yang dikumpulkan oleh Doctor Strange. Grup ini pertama kali memulai debutnya dalam komik Ghost Rider Volume 3 isu nomor 31 yang dirilis pada tahun 1992 yang terdiri dari beberapa karakter terkenal, mulai dari Blade sendiri yang mana identitas aslinya adalah Eric Brooks. Lalu juga ada Daniel Rand alias Iron Fist, Moon Knight alias Mark Spector, Wong, dan masih banyak karakter lainnya. Dari beberapa karakter yang sudah kita sebutkan tadi, beberapa di antaranya memang sudah dikonfirmasi sudah hadir di MCU, mulai dari Blade sendiri, Moon Knight, sampai Wong. Bahkan Morbius juga ikut bergabung dalam Midnight Suns ini. Namun masih perlu dilihat apakah Morbius akan terkoneksi dengan MCU atau tidak. Pertanyaan berikutnya, kemana film ini akan berlanjut? Apakah akan memiliki sequel? Yang jelas banyak yang meragukan hal tersebut, dan bahkan beberapa di antaranya menganggap sequel tidak diperlukan untuk Eternals ini. Meskipun sebenarnya ada satu plot penting di akhir film ini yang menandakan bahwa film selanjutnya harus segera digarap, yaitu tindak lanjut apakah Arishem the Judge akan kembali datang ke bumi untuk memulai penghakimannya, atau jangan-jangan Kevin Feige memutuskan untuk menunda kelanjutan cerita tersebut. Yang jelas beberapa karakter dari Eternals memang juga pernah diceritakan bergabung bersama dengan Avengers, mulai dari Cersei, Tina, dan bahkan Black Knight sendiri pernah diceritakan menjadi pemimpin Avengers. Maka ini bisa menjadi sebuah petunjuk penting bahwa Avengers 5 akan segera digarap, yang tentu saja akan menghadirkan karakter-karakter baru di dalamnya. Namun ada satu teori menarik yang kemungkinan menjadi salah satu favorit para penggemar, yaitu film ini justru sudah dijadikan sebagai sebuah setup untuk kemunculan Big Bad Villain sebagai pengganti Thanos, yang adalah Galactus. Penulis skrip dari Eternal sendiri juga sudah pernah beberapa kali menyatakan ketertarikannya untuk menggarap sequel jika Galactus memang diinginkan untuk muncul, karena karakter ini
ini merupakan salah satu karakter ikonik dalam komik. Jika Arishem akhirnya memutuskan untuk menghakimi bumi dan umat manusia, maka Galactus adalah makhluk kosmik yang tepat yang bisa dikirim oleh Arishem untuk memulai penghakiman tersebut. Galactus dikenal sebagai Planet Eater yang memiliki pelayannya sendiri yang disebut sebagai Herald of Galactus, dan yang paling terkenal adalah Silver Surfer alias Norrinred. Mengingat film Fantastic Four segera digarap oleh Marvel Studios, maka setup ini kemungkinan besar akan terjadi. Meskipun dalam buku komik Celestial juga memiliki salah satu eksekutornya, namun di film ini MCU memilih untuk menampilkan beberapa di antaranya, mulai dari Arishem the Judge sendiri, lalu Tiamut the Dreaming Celestial, juga sekilas ditampilkan Nezar the Calculator, lalu ada Hargen the Measurer, dan ada Jemaya the Analyzer. Marvel Studios tidak perlu menampilkan seluruh Celestial yang pernah digambarkan dalam komik, cukup mereka saja dan memanfaatkan Galactus untuk melakukan misi penghakiman yang direncanakan oleh Arishem the Judge. Jika memang hasil penilaiannya umat manusia dan peradabannya harus dimusnahkan. Celestial yang lain yang juga sempat ditampilkan dalam beberapa film MCU sebelumnya, yaitu di Guardians of the Galaxy, adalah Aeson the Searcher. Kemudian Celestial yang tidak dikenal yang kepalanya terlihat dipenggal dan menjadi basis markas Thinalir Tivan, dan planet tersebut kita kenal sebagai Nowhere. Juga ada Ego the Living Planet, yang mana sebenarnya dalam komik dia bukan Celestial, hanya sebagai planet yang hidup. Sekarang saya pengen mencoba mengcounter beberapa pernyataan yang menegaskan kekurangan film ini adalah penceritaan atau development story setiap karakter Eternals yang dirasa kurang. Pada dasarnya saya menganggap porsi mereka masing-masing sudah sesuai dan sangat pas tanpa perlu disajikan secara berlebihan, dan saya yakin hanya akan menambah durasi yang berujung tanpa esensi. Trik yang dimainkan oleh Chloe Zhao juga sangat menarik melalui gambar yang berbicara, bukan tokoh atau karakternya yang berbicara. Sebagai salah satu contoh, ketika Phastos menyesali perbuatan manusia yang menyalahgunakan teknologi sehingga menghancurkan Hiroshima, baris kalimat di adegan tersebut sangat minim namun memiliki arti yang sangat dalam, sehingga kita bisa berempati terhadap Phastos hanya melalui angle kamera yang disorot dari atas, sehingga membuat objek, dalam hal ini Phastos, sangat kecil di antara kehancuran yang terjadi. Ditambah lagi dengan gestur tubuh Phastos dengan Ajak, hanya dengan adegan beberapa menit tersebut saja kita bisa merasakan hal yang sangat dalam, dan itu hanya salah satu contoh saja ya. Masih banyak scene yang menarik yang menerapkan trik yang sama yang bisa kalian dapatkan hanya dengan menonton filmnya, dan itulah yang disebut sebagai cinema experience yang tidak akan kalian dapatkan hanya dengan mendengarkan orang bercerita. Jadi pada intinya tidak diperlukan lagi film solo masing-masing dulu untuk membuat Eternals Assemble, karena dari komik pun mereka memang sudah diceritakan sebagai sebuah kesatuan, meski tetap saja ada beberapa formula yang sama yang tidak bisa lepas dari style MCU kebanyakan. Namun yang jelas film ini menjadi sebuah batu loncatan bagus untuk mega franchise ini ke depannya. Satu poin penting lainnya yang sepertinya harus kita jelaskan yaitu mengenai Matt Weary, di mana ini merupakan sebuah kondisi psikologis para Eternals yang membuat mereka mungkin bisa dibilang menjadi kurang waras. Penyebabnya adalah kegagalan penghapusan ingatan mereka oleh Celestial dari siklus emergence yang telah mereka lalui selama berabad-abad lamanya. Ketika Matt Weary ini kambuh, membuat para Eternals, dalam hal ini Tina, lupa siapa dirinya dan lupa di mana mereka berada. Itulah sebabnya Tina selalu mengingat kalau mereka berada di Olympia, dan bahkan memiliki gambaran mengenai Arishem the Judge. Dalam komik pun, Matt Weary ini memiliki deskripsi yang hampir sama dengan di filmnya. Namun tambahannya, Eternals bisa mengalami penyakit ini karena mereka memiliki pikiran sebagai manusia, dan mereka bisa menjadi gila karena begitu banyak pengetahuan dan ingatan yang mereka rekam selama berabad-abad lamanya. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Eternals dari penyakit ini adalah dengan membunuh Eternals itu sendiri, lalu menghidupkan kembali dengan menggunakan cadangan genetik yang sudah mereka amankan. Namun menariknya adalah penyakit Matt Weary yang dialami oleh Tina dalam film ini menandakan sesuatu hal yang jauh lebih besar. Di antara para Eternals ini, mereka memiliki satu pemimpin yang kita sebut sebagai Prime Eternals. Di sini Prime Eternals-nya adalah Ajak, kemudian berpindah kepada Cersei. Namun dengan penyakit Matt Weary yang dialami oleh Tina menandakan bahwa Tina di siklus emergent sebelumnya sebenarnya pernah diangkat menjadi Prime Eternals. Petunjuknya hanya satu, karena Tina bisa menggambarkan dengan begitu jelas penampakan dari Arishem the Judge, yang mana itu hanya bisa dilakukan oleh Prime Eternals yang memang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan penciptanya. Nah, sekarang waktunya kita membahas mengenai mid-credit scene film ini. Diawali dengan kemunculan Pip the Troll yang menjumpai Tina, Makari, dan Druig. Dia ini merupakan karakter yang menarik. Meskipun terlihat sebagai sebuah lelucon, namun dia adalah seorang bangsawan yang berasal dari planet yang bernama Laxidasia. Pertama kali dimunculkan dalam komik Strange Tales isu nomor 179 yang dirilis pada tahun 1951. Dalam komik, dia
dia juga terkenal sebagai salah satu karakter yang ikut dalam Infinity Gauntlet Saga. Nah, cerita Infinity Gauntlet Saga ini akhirnya dilanjutkan ke Infinity Watch, di mana pada saat itu Living Tribunal memutuskan Infinity Gauntlet tidak bisa lagi digunakan untuk mengaktifkan Infinity Gems. Adam Warlock akhirnya memilih untuk memecah setiap Infinity Gem lalu menciptakan Infinity Watch untuk memastikan bahwa batu-batu permata tersebut tidak akan digabungkan lagi. Adam Warlock lalu mengambil Soul Gem dan dia memberikan Space Gem kepada Pip the Troll. Dan yang mengejutkan, Adam Warlock ternyata menyerahkan Reality Gem kepada Thanos. Dari sinilah akhirnya Pip the Troll mendapatkan kekuatannya, yaitu melakukan transportasi. Karena pada dasarnya dia memiliki Space Gem yang dalam versi live action MCU kita mengenalnya sebagai Space Stone. Jika dikaitkan dengan adegan mid credit ini, maka bisa jadi Pip the Troll memang mendapatkan kekuatan sama seperti dalam komik tersebut. Dan apakah mungkin dia memiliki Space Stone? Yang jelas nasib Infinity Stone di Marvel Cinematic Universe sudah selesai. Batu-batu tersebut di realitas utama sudah dihancurkan oleh Thanos. Sementara yang kita lihat dalam Avengers Endgame merupakan Infinity Stone yang berasal dari timeline yang berbeda-beda yang dikumpulkan oleh para Avengers untuk membatalkan snap Thanos. Jika memang Pip the Troll di MCU memiliki origin yang sama seperti di komik, maka akan menjadi pertanyaan besar dari mana Pip the Troll mendapatkan Space Stone. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa menjawab hal tersebut, di mana pada saat ini Marvel Cinematic Universe sudah bergerak untuk mengeksplor lebih luas lagi mengenai multiverse. Dan wajar saja jika ada yang berteori kalau Pip the Troll dan Eros di sini berasal dari realitas alternatif. Berbicara mengenai hubungannya dengan Adam Warlock dalam komik, tentu saja mengingatkan kita kepada plot utama yang akan diangkat dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3 nanti. Adam Warlock sepertinya sudah dipastikan akan menjadi tokoh sentral di dalamnya. Peran tersebut sudah dipastikan akan dimainkan oleh Will Poulter. Dan mungkinkah Pip the Troll ini akan juga diceritakan di Guardians of the Galaxy Volume 3 nanti? Kalau memang benar, berarti film tersebut akan membantu MCU untuk menceritakan origin dari kekuatan Pip the Troll, yang salah satunya selain Space Stone atau Space Gems dalam komik, dia juga bisa mendapatkan kekuatannya berkat sihir dari Adam Warlock. Lebih menarik lagi kalau dilihat dalam komik, Pip the Troll juga punya hubungan dekat di beberapa titik bersama dengan Thanos. Namun dalam versi live action ini malah mengambil jalan yang berbeda. Pip the Troll justru lebih dekat dengan saudaranya Thanos yang adalah Eros alias Star Fox. Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik The Invisible Iron Man issue nomor 55 yang dirilis pada tahun 1973. Dia adalah anak dari Elars dan Suisan dengan nama asli Eros. Ketika dia tumbuh dewasa di Titan, Eros mendapatkan reputasi sebagai seorang pria yang periang dan suka main perempuan. Tentu saja terdengar kontras dengan saudara kandungnya. Dia memiliki kekuatan yang sangat unik yang memungkinkan dirinya bisa merangsang pusat kesenangan seseorang hingga membuat orang tersebut dengan begitu mudah dibujuk oleh pesonanya. Dengan kekuatan tersebut juga dia bisa memancing kegilaan dengan membuat orang jatuh cinta terhadap dirinya. Sayangnya kalau dibandingkan dengan rata-rata kekuatan Eternals yang lain, ability-nya masih di bawah standar Eternals pada umumnya. Dalam komik dia juga pernah diceritakan melakukan perjalanan ke bumi lalu bergabung bersama dengan Avengers. Nah, disinilah nama Star Fox didapatkan, yang mana nama tersebut merupakan pemberian dari The Wasp. Menarik juga untuk mencari tahu apa urgensinya sehingga karakter ini dimunculkan di film Eternals. Melihat kemampuannya yang mampu mengendalikan dan merangsang lawan jenisnya, di beberapa titik mungkin akan membuat dia berada dalam masalah. Nah, dalam komik dia sempat terlibat konflik dengan She-Hulk, di mana Star Fox menghadapi tuduhan telah memanipulasi wanita agar mau tidur dengannya. Kebetulan series She-Hulk sudah dikonfirmasi juga akan tayang di tahun depan di Disney Plus Hotstar. Apakah mungkin karakter ini akan hadir sekilas di series tersebut? Tapi alur cerita yang menarik yang bisa diambil untuk kelanjutan kisah Star Fox di MCU sebenarnya adalah kelanjutan alur cerita Infinity Wars dalam komik, di mana diceritakan Thanos mati. Di pemakamannya, Star Fox memberitahu semua orang bahwa saudaranya itu telah mengunggah kesadarannya ke tubuh yang baru. Maka dicurilah mayat Thanos. Kemudian Star Fox mulai merekrut timnya sendiri untuk mencari siapa yang menjadi kandidat yang paling mungkin untuk menjadi tubuh baru Thanos. Maka dia membentuk tim yang bernama The Dark Guardians, yang terdiri dari Gladiator, Cosmic Ghost Rider, Nebula, dan Wraith. Maka apakah mungkin kemunculannya di Eternals akan menjadi tindak lanjut atas kematian Thanos dalam film Avengers Endgame? Nah, itu dia beberapa pembahasan yang kita sajikan untuk film Eternals, mulai dari alur ceritanya sampai kepada ending dan post credit scene explanation.